selamat pagi Bu Teh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu Ridya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya Bu Ridya, bahwa di CGP ini mendapatkan tugas itu untuk melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat. Nah, hari ini yang menjadi rekan sejawat saya untuk disupervisi yaitu Bu Ridya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kalau hari ini kita akan langsung supervisi di kelas bersama Bu Ridya ya. Tentu tahapan yang harus kita lalui, yang ada 3 tahapan untuk supervisi ya Bu Ridya. Yang pra, kemudian observasi, kemudian pasca ya. Nah, berarti nanti kalau paskanya itu kita lakukan ketika dikunjungi oleh pengajar praktek ya Bu Ridya. Jadi tahapan sekarang kita adalah pra dan observasinya nanti ya. Baik Bu Ridya, bagaimana kira-kira perasaan Bu Ridya akan saya terpilih dan akan saya supervisi hari ini? Bagaimana perasaan Bu Ridya? Ya, alhamdulillah ya Bu Teh, perasaan saya saat ini itu merasa sangat senang sekali menjadi teman sejawat Bu Teh untuk menjadi supervisi tentang RPP berdiferensiasi, di mana nanti tujuannya nanti itu saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran, khususnya itu di dalam kelas saya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Yang luar biasa ya Bu Ridya, kita sama-sama belajar ya Bu Ridya, melakukan perubahan-perubahan kecil untuk meningkatkan pembelajaran kita di kelas, dan itu pun juga tujuan dari supervisi akademik Bu Ridya. Baik Bu Ridya, kalau boleh Bu Ridya tahu kira-kira Bu Ridya hari ini materi yang akan Bu Ridya sampaikan apa, dan di kelas berapa kita akan supervisi? Baik Bu Teh, untuk materi yang akan Ibu Teh supervisi nanti itu tentang KD 3.3 itu tentang pengolahan bahan pangan sayur itu untuk dijadikan berupa minuman makanan yang menyehatkan, dimana nanti itu Bu Teh akan masuk itu di kelas 7. Oh ya, berarti materinya di kelas 7 yaitu Bu Ridya, pengolahan pangan sayuran untuk minuman dan makanan yang sehat ya, itu Bu Ridya ya. Baik Bu Ridya, dari materi yang akan Bu Ridya sampaikan itu tujuan pembelajaran Bu Ridya kira-kira apa Bu Ridya tujuannya? Baik, dari materi yang akan saya ajarkan ke siswa nanti, di mana itu siswa tersebut dituntut untuk mampu menjelaskan atau memahami apa itu sayur, kemudian siswa tersebut mampu membedahkan golongan-golongan sayur tersebut, umpamanya ada berupa bagian batang, bagian bunga, atau bagian daunnya. Nah, siswa mampu nanti membedahkan mana yang akan dijadikan untuk sayuran. Kemudian setelah itu siswa mampu memahami nanti tentang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam sayur tersebut. Kemudian itu tentang bagaimana nanti teknik pengolahan dalam pengolahan sayur tersebut. Oh, berarti tujuannya di sini mulai dari siswa mengetahui apa itu sayuran, kemudian bagian-bagian mana yang bisa untuk dikonsumsi, manfaatnya seperti itu ya Bu Ridya, dan nanti sampai akhirnya teknik cara mereka mengolahnya Bu Ridya ya. Baik Bu Ridya, luar biasa ya. Dari tujuan tadi Bu Ridya, kira-kira area pengembangan pembelajaran yang ingin Bu Ridya capai di sini apa area pengembangannya Bu Ridya? Dimana nanti itu saya menekankan atau
meningkatkan literasi siswa, di mana nanti dari LKPD yang saya buat tersebut itu siswa bisa meningkatkan gaya literasinya untuk menggali informasi-informasi terhadap materi yang saya ajarkan nanti. Kemudian itu meningkatkan motivasi atau literasi dan berkomunikasi di dalam kelompok siswa, dalam belajar siswa maksudnya. Iya. Berarti pengembangannya nanti bagaimana dari LKPD yang Bu Ridia sediakan itu, anak itu terlihat peningkatan dari membaca atau literasinya ya Bu Ridia. Kemudian dari kelompok yang Bu Ridia sediakan, mereka bisa berinteraksi dan saling berkomunikasi ya yang baik Bu Ridia. Iya, jadi berarti itu area pengembangannya. Kemudian kalau boleh nih ya Bu Ridia, saya tahu persiapan apa yang sudah Bu Ridia lakukan untuk kita melakukan supervisi akademik hari ini, persiapannya Bu Ridia. Oke, baik, betul. Untuk persiapan supervisi hari ini itu yang pertama sekali itu rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi yang telah Ibu ajarkan kemarin. Itu saya telah mampu mencantumkan berupa KSE di dalamnya. Kemudian membuat LKPD untuk siswa setiap kelompok dan berupa asesmen juga. Ya, berarti Bu Ridia dengan bimbingan waktu kita yang singkat kemarin ya, dan alhamdulillah Bu Ridia telah bisa mencantumkan membuat RPP berdiferensiasi dan mencantumkan juga di dalamnya KSE. Alhamdulillah ya Bu Ridia ya, terima kasih banyak Bu Ridia telah mengaplikasikannya. Kemudian Bu Ridia, mungkin ini yang berikutnya. Strategi apa yang Bu Ridia gunakan dalam pembelajaran Bu Ridia? Strategi yang Bu Ridia gunakan. Baik, betul. Strategi yang saya gunakan itu berupa strategi berdiferensiasi, di mana di sini berdasarkan asesmen diagnostik yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu ternyata di dalam setelah dilihat hasil dari diagnostik tersebut ada 3 kelompok siswa yang terdapat pembagian cara belajarnya, itu berupa gaya belajarnya. Itu yang pertama itu ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Oh, jadi strategi yang Bu Ridia gunakan berdiferensiasi ya Bu Ridia. Berarti sebelumnya Bu Ridia telah melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Berarti memang ada 3 di situ gaya belajar siswa Bu Ridia terdapat ya. Iya, betul. Baik Bu Ridia. Kira-kira Bu Ridia dari sepanjang pembicaraan kita hari ini, masih ada atau tidak yang ingin Bu Ridia sampaikan terkait supervisi kita hari ini? Masih ada tidak yang ingin Bu Ridia sampaikan seperti itu? Saya rasa itu cukup, Bu Tef. Mungkin ini sebuah penghargaan bagi saya karena Bu Tef telah memilih saya dari sekian banyak teman kita, saya yang menjadi teman sejawat Bu Tef untuk supervisi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya Bu Ridia, saya juga berterima kasih kepada Bu Ridia yang telah mau ya Bu Ridia, mulai dari kita pembimbingan RPP-nya dan sampai hari ini saya akan masuk ke lokal Bu Ridia. Mudah-mudahan apa yang telah Bu Ridia persiapkan dan tujuan kita dalam meningkatkan pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan baik. Oke Bu Ridia, terima kasih banyak Bu Ridia, dan ayo kita masuk ke dalam kelas. Oke. Dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa-apanya semuanya? Baik, Bu. Berapa orang? Silakan kalian keluarkan pena dan
kucing dan kacang panjang.